Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang peduli dan setia. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu. Di malam ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 33. Tertulis demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang dikasih Tuhan, kelihatannya apa yang diutarakan oleh Petrus merupakan hal yang sangat wajar. Ia tidak ingin penderitaan terjadi atas diri Tuhan Yesus. Tapi rupanya pemikiran Petrus berlawanan dengan rencana Tuhan. Pikiran Petrus berbeda dengan pikiran Tuhan. Perlu kita sadari, saudara, bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu merupakan pikiran Tuhan. Kita perlu menyelami dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas diri kita. Tuhan Yesus menegur Petrus karena memang jalan salib itu harus ia tempuh. Secara pribadi, saudara, kita seringkali menghindari salib dan memilih kesenangan dan kebebasan menurut keinginan diri kita sendiri. Salib memang nampaknya tidak enak, tapi salib itulah yang justru membawa kepada kemuliaan. Dalam Matius 10 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Inilah saudara yang seharusnya menjadi pikiran kita, yaitu kerinduan untuk memikul salib dan mengikut Tuhan. Secara kedagingan kita ingin menghindari salib dan mengikuti kemauan kita pribadi. Tapi di sini kita harus berhati-hati, sebab menghindari salib merupakan pemikiran dari iblis. Itu sebabnya Tuhan menegur Petrus dengan begitu keras, dengan mengatakan, "Enyahlah iblis." Bukan karena Petrus adalah iblis, melainkan karena pikiran iblis, yaitu pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, sedang menguasai Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, pikirkanlah pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini juga berarti bahwa kita mau menuruti kehendak Tuhan dan rela memikul salib serta mengikutinya. Ada dua hal di sini yang saling berkaitan, yaitu memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Jangan sampai kita memikul salib tapi tidak mengikutinya, atau kita mengikutinya tapi tidak mau memikul salib. Saudara yang terkasih, apa arti dari memikul salib? Artinya adalah rela menderita bagi Tuhan, menerima setiap konsekuensi yang harus kita alami sebagai orang percaya, mati bagi diri sendiri, dan hidup bagi Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi dan menuruti perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi arahkan pikiran kita kepada apa yang dipikirkan Tuhan. Pikulah salib dan ikuti Tuhan Yesus dengan setia
di sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami menuruti pikiran-Mu ya Tuhan. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan diri kami sendiri. Dan kami lupa untuk memikirkan pikiran-Mu ya Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ada banyak kali kami lalai untuk mengerti dan menyelami kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahkan kami, dan jadikan kami senantiasa baru di hadapan-Mu. Berikan kami pengertian, dan berikan kami hati yang taat, dan mau rela menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mau setia memikul salib dan setia mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Jamah hati kami, supaya kami dengan rela hati mau menderita bagi-Mu Tuhan, mati bagi diri kami sendiri, dan hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah senantiasa dalam hati kami, supaya kami selalu ingat dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau kembali beristirahat. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan setiap mereka. Apapun penyakit mereka saat ini, berikanlah kekuatan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam ini, kami tidur dalam berkat, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.